Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rini Suci Lestari dari SMK Negeri 2 Kota Madiun, kelas 12 Akuntansi 4. Di sini saya akan membahas dan marilah kita belajar bersama mengenai penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai A. Prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku, B. Metode pencatatan biaya bahan baku, dan C. Metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Nah, untuk yang proses permintaan dan pengeluaran bahan baku dan metode pencatatan biaya bahan baku, kita pelajari melalui video ini sekilas saja. Kita fokus pada metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai ya teman-teman. Kita mulai pembahasannya. A. Prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku. 1. Pengisian formulir permintaan bahan baku oleh bagian produksi dan diotorisasi oleh yang berwenang. Formulirnya terdiri atas 3 lembar dan diotorisasi oleh kepala produksi. Yang kedua, penyerahan formulir permintaan bahan baku ke bagian gudang. 3 lembar formulir tersebut diserahkan ke bagian gudang. Yang ketiga, penyiapan dan penyerahan bahan baku oleh bagian gudang ke bagian produksi. Yang keempat, pelengkapan bukti permintaan bahan baku, yaitu berupa penulisan penyerahan bahan baku yang diserahkan oleh bagian gudang ke bagian produksi, serta diotorisasi oleh kepala bagian gudang, dan bagian gudang melakukan pencatatan pemakaian bahan baku pada kartu gudang dan pada kartu bahan baku atau kartu barang. Yang kelima, penyerahan bukti permintaan bahan baku ke bagian akuntansi. Yang keenam, pelengkapan bukti permintaan bahan baku, yaitu bagian akuntansi melakukan pencatatan pada kartu persediaan atas pemakaian bahan baku tersebut, serta bagian akuntansi juga menuliskan harga satuan bahan baku yang dipakai pada formulir atau bukti permintaan bahan baku tersebut. Yang ketujuh, penyerahan bukti permintaan barang ke pemegang jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal, yaitu untuk dilakukan penjurnalan atas pemakaian bahan baku tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku, teman-teman bisa lihat slide yang ini agar bisa lebih jelas dan lebih runtut lagi untuk memahami mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke B mengenai metode pencatatan biaya bahan baku. Metode pencatatan biaya bahan baku dibedakan menjadi 2 metode, yaitu A. Metode mutasi persediaan atau perpetual, B. Metode persediaan fisik atau periodik. Kita bahas satu-satu. A. Metode mutasi persediaan atau perpetual adalah metode pencatatan biaya bahan baku di mana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Perusahaan yang menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual biasanya menggunakan kartu persediaan. Karena menggunakan kartu persediaan, mutasi bahan baku dapat diketahui secara jelas. Misalnya, berapa unit bahan baku yang dibeli, berapa unit bahan baku yang dipakai, dan berapa saldonya beserta dengan harga satuan dan jumlah atau total harga seluruh bahan baku. Kemudian yang B, metode persediaan fisik atau periodik adalah metode pencatatan biaya bahan baku di mana hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat. Biasanya perusahaan yang menggunakan metode persediaan fisik atau periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga
untuk saldo setiap harinya tidak dapat diketahui secara jelas atau pasti kecuali pada akhir periode, karena pada akhir periode akan dilakukan penghitungan jumlah bahan baku yang masih tersisa. Nah, untuk penghitungan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi sama dengan harga pokok persediaan awal bahan baku ditambah harga pokok bahan baku yang dibeli dikurangi dengan harga pokok persediaan bahan baku akhir. Nah, untuk penghitungan biaya bahan baku yang ini biasanya digunakan untuk menghitung bahan baku yang dipakai dengan metode persediaan fisik atau periodik ya teman-teman. Untuk penjurnalan transaksi persediaan bahan baku antara metode mutasi persediaan atau perpetual dan metode persediaan fisik atau periodik berbeda. Yang pertama, metode mutasi persediaan atau perpetual. A. Pada saat pembelian bahan baku secara tunai. Penjurnalannya, persediaan bahan baku debit pada kas kredit sejumlah pembelian bahan baku secara tunai. Yang B. Pada saat pembelian bahan baku secara kredit. Penjurnalannya, persediaan bahan baku debit pada utang dagang kredit sejumlah pembelian bahan baku secara kredit. Yang C. Pada saat pemakaian bahan baku. Penjurnalannya, barang dalam proses, biaya bahan baku debit, persediaan bahan baku kredit sejumlah pemakaian bahan baku. Yang kedua, metode persediaan fisik atau periodik. A. Pada saat pembelian bahan baku secara tunai. Penjurnalannya, persediaan bahan baku debit pada kas kredit sejumlah pembelian bahan baku secara tunai. Yang B. Pembelian bahan baku secara kredit. Penjurnalannya, persediaan bahan baku debit pada utang dagang kredit sejumlah pembelian bahan baku secara kredit. Yang C. Pemakaian bahan baku. Untuk metode persediaan fisik atau periodik ini tidak dicatat ya teman-teman. Sehingga kesimpulannya, antara metode mutasi persediaan atau perpetual dengan metode persediaan fisik atau periodik dalam hal penjurnalan untuk pembelian bahan baku secara tunai dan pembelian bahan baku secara kredit itu penjurnalannya sama. Perbedaannya terletak pada saat pemakaian bahan baku. Untuk metode mutasi persediaan dicatat dengan penjurnalan dalam proses biaya bahan baku debit pada persediaan bahan baku kredit sejumlah pemakaian bahan baku, sementara untuk metode persediaan fisik atau periodik tidak dicatat. Oke teman-teman semua, kita lanjut ya ke pokok bahasan. C. Mengenai metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Sebelum kita membahas mengenai metode-metodenya, kita belajar bersama mengapa sih harus menggunakan metode dalam menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi? Kira-kira kenapa teman-teman? Yaitu karena dalam satu periode akuntansi sering kali terjadi fluktuasi harga. Fluktuasi harga itu perbedaan atau perubahan harga. Maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda meskipun jenisnya sama. Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Sehingga untuk mengatasi masalah ini diperlukan berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Oke teman-teman, kita lanjut ke macam-macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Ada 6 metode. Yang pertama metode identifikasi khusus, kedua metode masuk pertama keluar pertama, first in first out atau FIFO. Yang ketiga metode masuk terakhir keluar pertama, last in first out atau LIFO. Yang keempat metode rata-rata bergerak, yang kelima metode biaya standar. Dan yang terakhir, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode identifikasi khusus adalah metode penentuan harga pokok bahan baku yang didasarkan pada identifikasi khusus yang meliputi pemberian tanda pada harga pokok persediaan
atau berapa harga bahan baku tersebut dibeli, dan penyimpanan atau penempatan bahan baku tersebut. Sehingga dengan metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya dan dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Yang kedua, metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out atau FIFO, adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan asumsi atau anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Sehingga untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out (LIFO) adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan asumsi atau anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang keempat, metode rata-rata bergerak adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan menghitung harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang. Caranya adalah dengan membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Metode ini disebut dengan metode rata-rata tertimbang juga, karena dalam menghitung rata-rata harga pokok persediaan bahan baku menggunakan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbangnya. Yang kelima, metode biaya standar adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang dibeli dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standard price. Harga standar yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang, atau harga yang diperkirakan untuk anggaran tertentu. Yang terakhir atau yang keenam, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan adalah metode penentuan harga pokok bahan baku di mana setiap akhir bulan dilakukan penghitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Kemudian, harga pokok tersebut digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi pada bulan berikutnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ya ke penerapan metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Pertama, metode identifikasi khusus. Transaksinya bisa dilihat pada slide. Tanggal April 2020, tanggal 1. Persediaan bahan baku A 200 unit at 3.500 kode A1. Bahan baku A 200 unit at 3.000 kode A2. Tanggal 2 pembelian bahan baku A 200 unit at 3.500 kode A1. Bahan baku A 300 unit at 3.000 kode A2. Tanggal 5 pemakaian A1 300 unit, A2 400 unit. Tanggal 10 dikembalikan A1 25 unit, A2 50 unit. Catat mutasi persediaan bahan baku di atas dengan metode identifikasi khusus. Nah, di sini kita pakai kode-kodean karena kan di metode identifikasi khusus itu walaupun bahannya sejenis tapi beda harga, itu nanti pencatatannya beda atau disendirikan, tempatnya juga disendirikan. Kemudian untuk pencatatannya, kita mulai untuk bahan baku A1, tanggal April 2020, tanggal 1 awal 200 unit, harga per unit 3.500, total 700.000. Tanggal 2 pembelian 200 unit at 3.500, total 700, sehingga saldonya 400 unit at 3.500, totalnya 1.400.000. Tanggal 5 pemakaian 300 unit at 3.500, totalnya 1.050.000, sehingga saldonya 100 unit at 3.500, totalnya 350.000. Tanggal 10 dikembalikan 25 unit at 3.500, totalnya 87.500, saldonya menjadi 125 unit at 3.500, totalnya 437.500. Untuk pencatatan bahan baku A2, tanggal April 2020, tanggal 1, saldo awal 200 unit at 3.000, total 600.000.
Tanggal 2 pembelian 300 unit, add 3.000 total 900.000. Saldonya menjadi 500 unit, add 3.000 total 1.500.000. Tanggal 5 pemakaian 400 unit, add 3.000 total 1.200.000. Saldonya menjadi 100 unit, add 3.000 total 300.000. Tanggal 10 dikembalikan 50 unit, add 3.000 total 150.000. Sehingga saldonya menjadi 150 unit, add 3.000 total 450.000. Yang kedua, metode FIFO. Transaksi atau soalnya 1 April saldo awal 1.000 unit, add 5.000. 2 April pembelian 2.000 unit, add 4.500. 7 April dipakai 1.500 unit. 15 April dikembalikan 50 unit. 23 April pembelian 2.000 unit, add 5.000. 29 April dipakai 2.000 unit. Catat mutasi persediaan bahan baku di atas dengan metode FIFO. Tanggal 1. Saldo awal 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. Tanggal 2 pembelian 2.000 unit, add 4.500 total 9 juta. Sehingga saldonya menjadi 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. 2.000 unit, add 4.500 total 9 juta. Tanggal 7 dipakai 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. 500 unit, add 4.500 total 2.250. Sehingga saldonya masih 1.500 unit, add 4.500 total 6.750.000. Tanggal 15 dikembalikan 50 unit, add 4.500 total 225.000. Saldonya 1.550 unit, add 4.500 total 6.975.000. Tanggal 23 pembelian 2.000 unit, add 5.000 total 10 juta. Saldonya 1.550 unit, add 4.500 total 6.975.000. 2.000 unit, add 5.000 total 10 juta. Tanggal 29 dipakai 1.550 unit, add 4.500 total 6.975.000. 450 unit, add 5.000 total 2.250.000. Sehingga saldonya 1.550 unit, add 5.000 total 7.750.000. Yang ketiga, metode LIFO. Soal atau transaksinya, 1 April saldo awal 1.000 unit, add 5.000. 2 April pembelian 2.000 unit, add 4.500. 7 April dipakai 1.500 unit. 15 April dikembalikan 50 unit. 23 April pembelian 2.000 unit, add 5.000. 29 April dipakai 2.000 unit. Catat mutasi persediaan bahan baku di atas dengan metode LIFO. Pencatatannya, tanggal 1, saldo awal 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. Tanggal 2 pembelian 2.000 unit, add 4.500 total 9 juta. Saldonya 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. Dan 2.000 unit, add 4.500 total 9 juta. Tanggal 7 dipakai 1.500 unit, add 4.500 total 6.750.000. Saldonya 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. Dan 500 unit, add 4.500 total 2.250.000. Tanggal 15 dikembalikan 50 unit, add 4.500 total 225.000. Saldonya 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. Dan 550 unit, add 4.500 total 2.475.000. Tanggal 23 pembelian 2.000 unit, add 5.000 total 10 juta. Saldonya 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. 550 unit, add 4.500 total 2.475.000. Dan 2.000 unit, add 5.000 total 10 juta. Tanggal 29 dipakai 2.000 unit, add 5.000 total 10 juta. Saldonya 1.000 unit, add 5.000 total 5 juta. Dan 550 unit, add
4.500, total 2.475.000. Yang keempat, metode rata-rata bergerak. Soal atau transaksinya: 1 April saldo awal 1.000 unit at 5.000, 2 April pembelian 2.000 unit at 4.500, 7 April dipakai 1.500 unit, 15 April dikembalikan 50 unit, 23 April pembelian 2.000 unit at 5.000, 29 April dipakai 2.000 unit. Catat mutasi persediaan bahan baku di atas dengan metode rata-rata bergerak. Tanggal 1 saldo awal 1.000 unit at 5.000, total 5 juta. Tanggal 2 pembelian 2.000 unit at 4.500, total 9 juta. Sehingga harga rata-ratanya menjadi 4.666,67. Saldonya menjadi 3.000 unit at 4.666,67, total 14 juta. Tanggal 7 dipakai 1.500 unit at 4.666,67, total 7 juta. Sehingga saldonya masih 1.500 unit at 4.666,67, total 7 juta. Tanggal 15 dikembalikan 50 unit at 4.666,67, total 233,5. Saldonya menjadi 1.550 unit at 4.666,67, totalnya 7.233.333,5. Tanggal 23 pembelian 2.000 unit at 5.000, total 10 juta. Harga rata-ratanya menjadi 4.854,46. Saldonya menjadi 3.550 at 4.854,46, total 17.233.333,5. Tanggal 29 dipakai 2.000 unit at 4.854,46, total 9.708.920. Sehingga saldonya masih 1.550 unit at 4.854,46 dengan total 7.524.413,5. 5. Metode biaya standar. Soal atau transaksinya: 1 April saldo awal 1.000 unit at 5.000, 2 April pembelian 2.000 unit at 4.500, 7 April dipakai 1.500 unit, 15 April dikembalikan 50 unit, 23 April pembelian 2.000 unit at 5.000, 29 April dipakai 2.000 unit. Jika perusahaan menetapkan harga standar per unit bahan baku adalah 4.750, catat mutasi persediaan bahan baku di atas dengan metode biaya standar. Tanggal 1 saldo awal 1.000 unit at 4.750, total 4.750.000. Tanggal 2 pembelian 2.000 unit at 4.750, total 9.500.000. Sehingga saldonya menjadi 3.000 unit at 4.750, total 14.250.000. Tanggal 7 dipakai 1.500 unit at 4.750, total 7.125.000. Saldonya masih 1.500 unit at 4.750, total 7.125.000. Tanggal 15 dikembalikan 50 unit at 4.750, total 237.500. Saldonya 1.550 unit at 4.750, total 7.362.500. Tanggal 23 pembelian 2.000 unit at 4.750, total 9.500.000. Saldonya 3.550 unit at 4.750, total 16.862.500. Tanggal 29 dipakai 2.000 unit at 4.750, total 9.500.000. Sehingga saldonya masih 1.550 unit at 4.750 dengan total 7.362.500.
Yang terakhir atau yang keenam, metode rata-rata pada akhir bulan. Soal atau transaksinya, 1 April saldo awal 1000 unit at 5000, 2 April pembelian 2000 unit at 4500, 7 April dipakai 1500 unit, 15 April dikembalikan 50 unit, tanggal 23 April pembelian 2000 unit at 5000, tanggal 29 April dipakai 2000 unit. Setelah dilakukan penghitungan pada akhir bulan Maret, harga pokok rata-rata per bahan baku adalah 5000. Catat mutasi persediaan bahan baku di atas dengan metode rata-rata pada akhir bulan. Tanggal April 2020, tanggal 1, saldo awal 1000 unit at 5000, total 5 juta. Tanggal 2, pembelian 2000 unit at 4500, total 9 juta. Saldonya 3000 unit at 5000, total 15 juta. Tanggal 7, dipakai 1500 unit at 5000, total 7 juta 500. Saldonya 1500 unit at 5000, total 7.500. Tanggal 15 dikembalikan 50 unit at 5000, total 250.000. Saldonya 1550 unit at 5000, total 7.750.000. Tanggal 23 pembelian 2000 unit at 5000, total 10 juta. Saldonya 3550 at 5000, total 17.750.000. Tanggal 29 dipakai 2000 unit at 5000, total 10 juta. Sehingga saldonya menjadi 1550 unit at 5000, total 7.750.000. Oke teman-teman semua, sekian pembahasan mengenai penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.